Nah sekarang, ketika Anda ingin meminta dengan satu kalimat, dan dengan kalimat itu dapat dunia akhirat plus kebutuhannya. Jadi begitu kalimat ini diucapkan, apa yang kita ingin mohonkan, langsung Allah akan kabulkan. Dunianya nikmat, akhiratnya juga nikmat, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Hari ini kita akan lanjutkan pada pembahasan ayat yang terakhir, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, seperti pernah kami sampaikan, Al-Fatihah termasuk surat yang sangat penting, dan juga seluruh surat yang lainnya penting. Namun setiap surah seperti saya sampaikan memiliki keistimewaan tersendiri. Al-Fatihah adalah surah yang sangat istimewa karena ia menjadi satu-satunya surah yang membuka bacaan di dalam salat. Al-Fatihah adalah surah yang sangat istimewa karena ia satu-satunya surah yang menjadi pembuka dalam mushaf Al-Quran. Karena itu dia disebut dengan Al-Fatihah, dengan al-nya bermakna ma'rifah, karena membuka dua keutamaan tadi. Tidak ada yang paling utama dalam ibadah kecuali salat, itu yang paling nomor satunya, dasar dari semua ibadah. Dan tidak ada yang disebut nilai-nilai kebaikannya tertinggi kecuali mendekat kepada Al-Quran. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran lalu mengamalkannya. Baik itu salat yang menjadi amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdi yawmal qiyamati as-salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salat. Sungguh amal pertama yang akan dihisab oleh Allah, kata Nabi, di hari kiamat adalah salatnya. Ya, jika salatnya baik, idza saluhat saluha sairu amali. Jika salatnya itu benar dan baik, maka benar dan baiklah seluruh amalan yang lainnya. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Dan jika salatnya itu jelek, maka akan berdampak pula pada buruk amalan-amalan yang lainnya. Anda bayangkan, dalam hal salat dibuka dengan Al-Fatihah bacaannya, dan dalam qiraat Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah. Jadi cukup dua hal ini menunjukkan keutamaan Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah al-nya bisa bermakna istighraq, yang berarti pembuka pada seluruh hal-hal yang bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatihahnya pembuka segala kebaikan, al-nya menunjuk pada keseluruhan. Jadi jika ingin dibukakan semua yang baik-baik dalam hidup, baik itu terkait dengan rizki, dibukakan pintu rizki yang paling baik, dibukakan kesembuhan yang terbaik saat sakit, dibukakan kemudahan terbaik saat mendapat kesulitan, termasuk dibukakan bimbingan hidup yang terbaik dari seluruh tubuh kita. Mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut bicara yang baik. Maka di dalam Al-Fatihah ada petunjuk-petunjuk untuk menghasilkan itu semua. Cukuplah Anda menguasai ayat ini seluruhnya dengan makna-maknanya, maka itulah kemudian akan mendatangkan kemuliaan besar di dalam kehidupan kita. Karena itulah Al-Fatihah disebut juga dengan nama Al-Kafi, yang mencakup semua nilai-nilai kebaikan, yang dengan cakupan itu cukup bila kita menguasainya, maka kita akan dapatkan seluruh tahapan-tahapan kemuliaan itu. Saya sudah terangkan dari awal sampai dengan ayat yang ke-6. Sekarang kita akan sambungkan pada ayat yang ke-7. Sebelum masuk ke ayat yang terakhir ini, saya ingin tegaskan kembali, dalam salah satu hadis qudsi yang pernah kita bahas di pertemuan terakhir, jika seseorang benar membaca Al-Fatihahnya dengan hatinya yang paling dalam, lalu dia amalkan dengan baik, maka kata Allah melalui lisan Nabi SAW di hadis qudsi, perhatikan kalimatnya, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi masala. Jika hambaku benar sampai bacaan Al-Fatihah di ayat yang terakhir kemarin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika benar bacaannya sampai di situ, kata Allah, masala, bonus pertama yang diberikan, apapun yang ia minta saat ini, aku akan kabulkan. Ingat itu? Apapun yang ia minta saat ini, aku akan kabulkan. Karena itu, pembuka perintah salat itu diawali dengan kalimat minta sesuatu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis sabri was salat. Perhatikan cara menerjemahkannya.
Kata Allah, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar. Lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini. Kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka Anda kan akan mencari pakar untuk menyelesaikannya. Handphone rusak, perginya kan ke tukang handphone kan? Servis di situ. Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel. Baik, fisik ada masalah, pergi ke dokter. Jelas ya? Sekarang hidup kita punya masalah. Maka yang bisa menyelesaikan semua itu, kita harus datang kepadanya. Siapa itu? Carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Bukan cuman sekedar memperbaiki motor Anda dengan kun fayakun dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik. Bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru. Maka ketika Anda memohon kepadanya, kata Allah, saya akan panggil engkau setiap hari supaya engkau bisa menyampaikan kepadaku keluhan apa yang sedang kau rasakan. Masalah apa yang Anda miliki? Maka datang kepadaku, kata Allah, karena aku tidak punya batas dalam pemberian. Maka muncullah kalimatnya, wasta'inu bis-sabri was-salat. Jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu terima. Nanti saat sholat, datang kepadaku, mintakan apa yang ingin kau mohonkan. Karena itu sholat disebut dengan sholat di dalam semua kitab fikih itu seakar dengan kata ad-doa. As-sholatu fil lughati hiya ad-doa. Sholat secara bahasa artinya doa. Karena itu semua bacaan sholat dari mulai takbir sampai dengan salam isinya doa semua. Silahkan Anda cek. Ya, saat mulai takbir Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, doa. Anda ruku, subhana rabbiyal azim, doa. I'tidal, sami Allahu liman hamidah dan seterusnya, doa. Sujud, doa. Duduk di antara dua sujud, jelas doa. Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Tahiyat, doa. Bahkan sebelum kita salam, bukankah kita minta 4 permintaan yang paling utama? Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. 4. Masih doa juga. Ditutup dengan salam pun doa. Assalamualaikum warahmatullah. Doa. Mendoakan sekitaran kita. Semoga Anda selamat dalam kebaikan, mendapatkan rahmat Allah dan berkahnya. Kanan kiri, semua doa. Dan berita baiknya, saat Anda mulai berdoa dalam keadaan berdiri, kata Allah, kalau benar bacaan Al-Fatihahnya, maka semua yang Anda mintakan di detik itu akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkata, masa sih? Baiknya, masa sih ya Allah? Makanya ketika ada orang yang kemudian menyoal, masa sih? Maka ditanyakan oleh Allah, iman kamu di mana? Katanya yakin dengan saya. Katanya beriman. Iman itu yakin tanpa ragu. Saya ulangi, iman itu yakin tanpa ragu. Jadi kalau Anda ingin berinteraksi dengan Al-Quran, gak boleh ragu. Karena itu kalimat Quran dibuka dengan jangan pernah ragu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitab, semua isi Al-Quran itu la raiba fi, jangan pernah diragukan. Karena itu ketika Anda yakin tanpa ragu disebut dengan iman. Orangnya disebut dengan mukmin. Ketika ada orang yang berkata, ya Allah, benar akan dikabulkan, maka langsung oleh Allah dipertanyakan imannya. Dipindah ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. Kalimatnya sama persis, tapi pembukaannya berbeda. Yang pertama Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salat. Ada yang berkata, benar ya Allah, langsung dibalikan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah beriman, engkau kan sudah beriman. Masa masih nggak yakin juga dengan saya? Kamu masih ragu, kata Allah. Di mana iman kamu? Jadi kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, 68 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jika ada ayat dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan sekaligus mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah. Kalimat salat dibuka dengan iman pertamanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Artinya sebelum salat kita yakin dulu ada manfaat dalam salat. Jadi kalau ada orang yang tidak salat dipertanyakan imannya di mana? Sama persis kalau ada orang yang salat dan tidak memohon kepada Allah atau ragu, kata Allah, iman kamu di mana? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat. Karena itu sebelum kita dalami lebih jauh, saya ingin tekankan dulu nih sebelum Isya. Begitu Anda sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tanamkan keimanan dalam diri kita. Itu poin pertamanya.
yakin pasti Allah kabulkan. Yakin kalau kita minta pasti Allah akan berikan. Jadi kalau Anda cuma baca dengan lisan, nggak sampai ke hati, nggak sampai ke jiwa, maka mustahil apapun yang Anda minta akan dijawab, mustahil. Ya, lihat rumusnya. Sebentar, sebelum masuk ke ayatnya, saya terangkan kaidahnya dulu. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata, saya beriman, kami beriman ya Rasulullah. Lalu Nabi diam sehingga turun jawaban dari Allah. Qul, katakan Muhammad. Ya, katakan Muhammad. Lam tu'minu. Kalian sungguh belum serius imannya. Fokus. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan dulu, kami baru masuk Islam. Nah, orang yang masuk Islam bukankah mengucapkan kalimat syahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi lisannya mengucapkan kalimat iman, ya, maka dengan kalimat itu menjadi muslim dia. Jadi baru di lisan. Nah, kalimat yang di lisan ini mesti dimasukkan ke dalam hati supaya sampai di jiwa kita. Kalau sudah sampai ke hati, nanti iman yang di hati ini akan membimbing seluruh tubuh kita. Masuk ke mata, matanya dijaga dengan iman. Masuk ke lisan, lisan dibimbing pakai iman. Beda antara lisan beriman dengan yang belum beriman lain. Ya, perhatikan, ketika Nabi, bahkan Al-Quran menyebut lisan, itu disebutkan imannya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum. Hai orang-orang beriman yang telah beriman, iman Anda akan membimbing lisan Anda untuk tidak saling mencela dengan orang lain. Iman Anda akan membimbing lisan Anda la yaghtab ba'dukum ba'du, untuk tidak bergosip. Jadi kalau ada iman dalam diri kita, itu imannya akan langsung sampai ke lisan, jangan gosip. Saya tidak, Ustaz, bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau gosip tuh, sama. Ya. Jadi kalau iman kita itu masih ada, itu langsung bahkan seketika ada kebagian pikiran kita mengatakan ini nggak bagus. Pernah ada perasaan begitu? Ya, ada gambar-gambar yang nggak bagus, tiba-tiba ini nggak baik. Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman, iman itu akan otomatis masuk ke mata membimbing. Jangan lihat yang nggak bagus. Ke kaki sama, ke tangan sama. Jadi itu kalau iman masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam tubuh kita, maka dia akan membimbing seluruh elemen tubuh kita untuk berlaku yang baik-baik. Tapi kalau cuma di lisan saja, nyampe ke lisan diucapkan, nggak nyampe ke hati. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Lihat ayatnya. Sedangkan iman yang engkau ucapkan itu, engkau tidak sampaikan dia ke dalam jiwamu. Akhirnya beragama itu hambar. Salat cuma di lisan, Allahu Akbar, cuma nyampe sini aja, nggak nyampe sini. Karena diucapkan cuma di lisan, nggak sampai ke dalam jiwa, akhirnya yang di jiwa nggak memberikan bimbingan kepada kita. Memang lisannya Allahu Akbar, tapi di pikirannya WA hu Akbar, Facebook hu Akbar, YouTube hu Akbar, Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung. Jadi yang Akbar siapa gitu? Jadi kalau iman sudah masuk dalam jiwa, selesai. Begitu mau sholat, dia kondisikan handphonenya silent. Ada yang dia matikan dulu, dia siapkan jiwanya. Itu yang dimaksudkan iman hadir dalam jiwa. Makanya setiap lisan kita berucap, pandangan kita menatap, lisan kita mendengar, pastikan semua dibimbing oleh iman. Kebanyakan orang yang sholat, ketika mengucapkan kalimat itu di era kekinian, itu semua bacaannya tidak bersumber dalam jiwanya, cuman di lisan aja gitu. Coba tanyakan pada diri Anda ketika sholat, masuk nggak bacaan itu ke hati Anda? Dibaca nggak dengan sepenuh jiwa? Jangan-jangan cuman takbir Allahu Akbar, tapi nggak nyampe ke jiwa. Beda kalau nyampe ke jiwa, Bu. Pak, Abu Bakar tuh sampai gemetaran mengucapkan itu. Allahu Akbar, lisan berkata Allah Maha Besar, pikiran menerjemahkan Allah yang paling agung, hati mengatakan ya Allah, aku mengucapkan Kau yang paling besar. Aku takut setiap hari mengucapkan Kau yang paling besar, tapi aku selalu merasa paling besar dibandingkan orang lain. Sombong dengan orang lain, merasa angkuh, yang paling hebat dibandingkan yang lainnya, merasa yang paling tinggi. Sementara setiap hari aku katakan Kau yang paling besar. Lisan berkata Allah yang Maha Besar, tapi selesai sholat merasa yang paling bagus sholatnya, yang paling hebat dalam keilmuannya, yang paling tinggi status sosialnya. Katanya Allahu Akbar, tapi setiap hari merasa akbar. Itu kalau benar-benar sholatnya demikian dalam jiwa, itu baru takbir sudah menangis, Pak. Ingat dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya.
kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Siapa yang bisa baca doa ini dengan hatinya, tersungkur dan terjatuh air matanya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Khata'un satu kesalahan, akhta'un banyak salah, khataaya salahnya banyak sampai nggak kehitung. Tambah ya kecil di akhirnya, ya aku ngaku, ya terakhir itu ngaku. Khataaya ya Allah, aku mengakui dalam sholat ini aku banyak salahnya nggak terhitung. Sedangkan cita-citaku itu ingin ke surga ya Allah. Cita-citaku ingin berjumpa Rasulullah, tapi aku masih banyak salah. Maka mohon ya Allah, jikapun aku wafat dalam sholatku sekarang, karena di Al-Baqarah 46 itu, siapkan dirimu dalam sholat, mungkin itu sholat terakhir kamu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, kalau pengen khusus sholatnya, rasakan mungkin saat itu engkau akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada riwayat mengatakan, kata Imam, sallu salatan muwadda', sholatlah engkau seakan-akan sholat perpisahan dalam hidupmu. Di begitu Anda mengatakan, ya Allah, kalau aku wafat pun dalam sholat ini, mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang aku telah perbuat dalam hidup, sejauh timur dan barat yang tidak pernah bersatu. Aku tobat ya Allah. Jadi kalau benar-benar bacaan kita dari jiwa kita, dan membaca dari ta'awud sampai bismillah, hamdalah, sampai bahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, apa yang kamu minta sekarang aku akan kabulkan. Isya ini bacakan dalam hati kita, minta dengan khusyuk, dan ketika sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, coba rasakan, minta dalam hati kita apa yang paling sulit dalam hidup kita yang ingin dimintakan solusinya kepada Allah. Maka saat Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, seperti saya jelaskan maknanya di pertemuan yang lalu, maka sertakanlah dalam jiwa kita semua kesulitan itu untuk dimintakan solusinya oleh Allah. Pertanyaannya, jika Anda mampu mendapatkan itu semua, seperti apa pemberian Allah yang akan dianugerahkan kepada kita? Itulah jawabannya di ayat yang ke-7 yang akan kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Tapi praktekkan dulu apa yang kita sampaikan dalam salat Isya. Semoga Allah mengabulkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amal dan sunnahnya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jika kita meminta dalam Al-Fatihah langsung tawaran dari Allah, silahkan minta apapun sepanjang itu baik untuk dunia dan akhirat, dan itu engkau butuhkan, pasti Allah kabulkan. Jadi ingat, itu dua ya aspeknya. Jadi kalau minta itu yang akan dikabulkan oleh Allah, aspeknya dua. Satu, kebutuhan, bukan keinginan. Ingat ya, saya ulang, kebutuhan bukan keinginan. Kadang-kadang kita meminta, menginginkan sesuatu, Allah menjawab apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini kadang-kadang terjadi tiga hal. Pertama, jika memang apa yang kita minta itu kita butuhkan, maka seketika akan dikabulkan. Yang kedua, boleh jadi yang kita inginkan itu memang kita butuhkan, tapi bukan saat ini. Nanti mungkin 3 tahun lagi, nanti 2 tahun lagi, nanti setahun lagi. Maka boleh jadi permintaan saat ini ditunda oleh Allah, jawabannya bukan tidak dijawab, tapi dikabulkan saat kita sanggup kemudian menjalani apa yang kita mintakan itu. Ini biasa Pak, jangankan kita, para nabi pun begitu. Ya, Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah supaya kiblat dialihkan dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah Al-Musharrafah di Makkah Al-Mukarramah. Apakah seketika saat meminta langsung dikabulkan? Tidak. Ada proses 2 tahun lebih sampai hampir 3 tahun baru turun Quran surah kedua ayat 144 itu. Bahkan bahasanya dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami selalu perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon supaya kiblat dialihkan. Jadi ternyata tidak ada ruginya berdoa walaupun dikabulkan 2 tahun kemudian, tapi saat bermohon itu kita sering diperhatikan oleh Allah. Anda diperhatikan oleh guru saja senang,
Diperhatikan oleh pasangan hidup, senang. Anak diperhatikan oleh orang tua, senang. Orang tua diperhatikan oleh anak, senang. Maka siapa yang tidak senang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jika Anda pengertian terbaliknya, jika Anda ingin selalu diperhatikan oleh Allah, banyak-banyaklah berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Rabbu berfirman, minta padaku, aku akan jawab. Tapi kalimatnya menggunakan astajib, bukan ujib. Ya, ista talabus syai' bisa berarti jaraknya seketika, bisa berarti masih ada jarak ke depan. Jelas ya? Saya sering analogikan anak Anda usia 5 tahun minta diberikan motor. Ya, motor tertentu. Anda punya kemampuan membeli, tapi anak itu belum punya kemampuan mengendarai. Ya kan? Baik, apakah akan dibelikan? Tidak. Kalau Anda belikan sekarang, anak itu baru bisa pakai motor 3 tahun lagi. Beli motor sekarang buat 3 tahun, ngapain? Nggak ada manfaatnya. Anda akan belikan motor-motoran dulu. Kok motor-motoran? Kamu baru 5 tahun. Entar kalau sudah 15 tahun, maka yang motornya satu hilang. Motorannya hilang, jadi motor. Ya, kalau kamu sudah punya SIM 25 tahun, 17 tahun, 18 tahun, baru Bapak belikan. Kadang Anda meminta sekarang, dijawab kemudian. Kadang yang ketiga, minta A, keinginan, dijawab oleh Allah B, kebutuhan. Awas, hati-hati. Ini yang sering juga terjadi, tapi nggak kita sadari. Ya Allah, pengen ke Madinah ya Allah, pengen ke Madinah ya Allah, minta. Tiba-tiba yang lulus Madinah Ciputat misalnya, ya masuk UIN misal, ya Allah ITB, ya Allah ITB, tiba-tiba masuknya ke IPB misalnya, ya Allah Unpad, ya Allah Unpad, tiba-tiba masuknya ke Undip, ya Undip misal. Jadi kadang-kadang ketika kita minta sesuatu dikabulkannya B. Kata Allah, kalau terjadi seperti itu, jangan berprasangka buruk dulu. Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Perangi perasaan kita. Ya, jangan berprasangka buruk, perangi dulu. Ya, walaupun barangkali ketika menerima itu boleh jadi tidak sesenang yang kita harapkan. Harap-harap dapat ini, ternyata B. Harap-harap pengen sub paling depan, ternyata ketinggalan jauh di belakang. Ya. Harap-harap dapat konsumsi, ternyata nggak ada gitu kan. Baik, misal gitu kan, misal nggak apa-apa, asa antakrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu harapkan, yang kamu nggak suka, itu yang paling bagus. Oh, barangkali Allah menginginkan saya ikhlas untuk mengikuti ta'lim, bukan yang lain. Oh, barangkali Allah ingin menguji sejauh apa kesungguhan saya untuk belajar. Oh, barangkali Allah inginkan ini. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang Anda harapkan itu mungkin belum bagus buat kita. Kenapa ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan, sedangkan kita tidak. Jadi apa yang Allah berikan itu bukan hanya untuk sekarang. Ini loh, kamu kan itu nanti akan masuk ke sini, akan kemana sampai wafat. Jadi ketika Allah memberikan sebuah pemberian, itu jaraknya panjang untuk maslahat yang kita bawa sampai menuju Allah di hari kiamat nanti. Di bagian pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat kebutuhan ini akan diikat dengan 2 kebaikan, yaitu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kadang-kadang baik dunia, tapi akhiratnya tidak. Ya Allah, saya pengen motor, ya Allah, bagus untuk dunia. Tapi ternyata ketika diberikan motor, itu tidak bisa mengantarkan Anda untuk ibadah. Malah ke masjid jadi jarang, karena sekarang rajin motor-motoran. Ya, ada yang tadinya nggak pernah ngajak tetangga, sekarang baru punya motor, sudah muterin komplek. Assalamualaikum, ayo ke masjid yuk. Padahal mah gitu kan, habis amal. Ya, di kadang-kadang apa yang kita mintakan, dunia bagus, akhirat mesti baik juga. Makanya kita mintakan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Pilih mana? Kaya dunia, miskin akhirat, atau miskin dunia, kaya akhirat? Bagus. Itu ya. Nah, sekarang ketika Anda ingin meminta dengan satu kalimat, dan dengan kalimat itu dapat dunia akhirat plus kebutuhannya. Jadi begitu kalimat ini diucapkan, apa yang kita ingin mohonkan langsung Allah akan kabulkan. Dunianya nikmat, akhiratnya juga nikmat, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalimat itu yang kita pelajari, yang disampaikan oleh Allah, dibacakan 17 kali dalam sehari dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita sampaikan di pertemuan lalu, ihdina itu bukan sekedar tunjukkan.
Ya, berasal dari kata hudan. Ya Allah, berikan kami hudan dengan cara yang paling mudah, ke jalan yang lurus. Hudan ada banyak makna. Satu, kemudahan untuk beribadah. Saya ulang, kemudahan untuk ibadah. Dalilnya diantaranya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ketika Allah memberikan hudan kepada orang takwa, apa yang menjadikan orang takwa itu ketika dapat hidayah? Kemudian apa yang dia kerjakan? Maka ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ketika Anda berkata, ya Allah, berikan kami hudan, ihdinas siratal mustaqim, dengan cara yang mudah. Makna pertamanya, tunjukkan kepada kami kemudahan untuk ibadah dengan cara yang benar. Minta kepada Allah. Orang-orang yang diberikan kemudahan ibadah, maka gampang bangun tahajudnya. Tahajud gampang bangun. Puasa Senin Kamis gampang. Bahkan nyari ayyamul bid, bahkan nyari puasa Daud. Untuk infaknya gampang. Ya, walaupun punya 1 juta bisa infak, 100.000 bisa infak. Nggak ada uang, masih sedekah. Dia cari kadang ke jalan, buang sampah ke tempatnya. Apa yang kira-kira bisa di masjid dibersihkan, dia bersihkan. Ada orang-orang yang minta hidayah kepada Allah, diberikan kemudahan untuk jalan ibadah. Ada yang gampang ke masjid, Masya Allah. Ya, salat subuh misalnya jam 4:06, jam 3 sudah ke masjid. Bahkan pintu belum dibuka, di luar dia salat. Ya, karena memang bermalam di masjid itu kan, misal. Minta. Yang kedua, ada berarti solusi. Solusi. Ya, dari setiap persoalan yang dialami. Yang ketiga, ada berarti juga bimbingan kemudahan untuk mencapai kesuksesan dari apa yang kita kerjakan dalam hidup. Dia ada solusi, ada kenyamanan, ada bimbingan, ada kemudahan untuk ibadah. Kalau Anda benar berdoanya, maka Allah ajarkan kepada kita, kita akan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan dalam menjalani setiap kemudahan tadi. Maka turunlah ayat yang selanjutnya setelah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan kami hudan dengan segala jenisnya itu yang telah kita pelajari dulu. Ya, dengan cara yang paling mudah, cara yang paling lurus. Seperti apa itu semua? Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan-jalan kemudahan untuk mencapai petunjuk tadi. Kemudahan ibadah dengan cara yang benar, kemudahan mendapatkan rizki dengan cara yang benar, kemudahan mendapat solusi ketika punya masalah dengan cara yang benar, kemudahan sukses dengan cara yang benar, seperti engkau berikan pada orang-orang dulu yang telah mendapatinya dengan cara yang paling nikmat. Bukan orang-orang yang telah engkau berikan kemudian tersesat dengan itu karena tidak menggunakannya, atau dia tahu itu kemudian baik tapi dia menjauh darimu ya Allah.